Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Soimin, soimat Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berjumpa di program spesial Ramadan Sinpo TV Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tentu Soimin, Soimat Sinpo TV dimanapun berada, pada hari ini saya tidak sendiri karena sudah ada bersama kita guru kita, Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Puasanya alhamdulillah lancar? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah, semoga puasa Soimin, Soimat Sinpo TV juga lancar nih Pak Ustadz. Amin, alhamdulillah semoga saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kita di episode kali ini Pak Ustadz, kita akan ngobrol terkait dengan niat dan urgensinya. Di mana setiap amal ini akan bergantung pada niatnya. Nah, ngobrolin soal niat Pak Ustadz. Kalau kita mau puasa nih Pak Ustadz, kita kan harus niat dulu terlebih dahulu. Tapi gimana kalau misalnya ternyata kita lupa. Atau mungkin pas sahur kita sambil ngantuk-ngantuk gini kan Pak Ustadz. Nah, kita sampai lupa untuk mengucapkan niat puasa. Itu gimana Pak Ustadz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimat, Mbak Aya dan juga pemirsa yang di rumah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah membahas tentang niat dan urgensinya. Niat memang sesuatu yang sangat penting dalam keseharian kita, terutama dalam ibadah. Kalau ditilik dari definisinya, kalau dalam ilmu fikih namanya itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kita menyengaja melakukan sesuatu dengan menyertakan niat itu di awal pekerjaan tersebut. Tetapi tadi Mbak Tiara bertanya, kalau bagaimana dengan puasa? Lah, bedanya begini, kalau ibadah-ibadah yang lain itu niatnya dilakukan di awal menjalani ibadah itu. Misalnya ketika kita mau sholat, saya niat sholat, Allahu Akbar, di awal ibadah. Kita mau wudhu, saat cuci tangan, mengawali wudhu, kita niat wudhu. Tapi kalau puasa Ramadan berbeda. Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini, malam yubayyitin niyah fala siyamalahu. Siapa yang tidak menginapkan niat dari malam hari, maka puasanya tidak sah. Maka para ulama berijtihad, terutama di kita di Indonesia nih, selesai taraweh, selesai witir, biasanya dibimbing bareng-bareng sama imam untuk baca niat. Nah, nanti kita bedakan antara niat dan baca niat. Kalau seseorang membaca niat, otomatis biasanya dalam hati ya berniat. Di malam hari itu kita sudah dibimbing untuk membaca niat, otomatis kita niat. Nah, untuk mengantisipasi bahwa kadang ini rata-rata jamaah kita di Indonesia ini Mbak Aya, kalau awal Ramadan begitu semangat luar biasa, tapi berarti hari kedua, hari ketiga nanti mulai nyemangatnya turun. Ya kalau terawih kadang dibimbing untuk baca niat sekaligus otomatis niat. Tapi kalau nggak terawih niatnya kapan? Umpama kebetulan Mbak Aya ada siaran malam atau apa, begitu pulang nyampe rumah udah capek, nggak ini hanya sholat isya, habis sholat isya tidur, begitu tidur langsung makan sahur, lupa niat. Kalau, nah seandainya kelupaan, lah konsekuensinya bagaimana? Nah itu sehingga para ulama tadi mengajarkan seandainya kelupaan niat maka ada solusi yang ini ditawarkan oleh Imam Nawawi Banten. Beliau asli ulama Indonesia, mungkin beliau sangat paham karakter watak orang Indonesia yang ibadah Ramadan awalnya semangat langsung nurun. Dalam karya beliau namanya kitab Nihayatuz Zain, beliau mengatakan untuk antisipasi kelupaan niat di hari kedua, ketiga sampai terakhir, beliau mengutip dari pendapat ulama sebelumnya mengajarkan bagaimana kalau niat itu, kalau bahasa gampangnya dirapel. Misalnya ini,
kemarin awal Ramadan atau semalam lah, karena ini kita puasa hari pertama. Semalam ketika selesai kita ibadah tarawih, selesai kita witir, langsung kita niat, nggak perlu harus memaksakan pakai bahasa Arab karena kita bukan orang Arab. Pakai bahasa kita aja. Misalnya begini, saya niat puasa Ramadan bulan ini, tahun ini, semuanya karena Allah Ta'ala. Seandainya nanti di tengah-tengah udah di cover di niat yang awal itu tadi. Tetapi tetap Imam Nawawi Banten tetap mengajarkan untuk tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Yaitu memperbaharui niat di setiap harinya. Setiap harinya ya minimal mentok hampir mendekati last minute ya ketika menjelang azan subuh. Kalau alhamdulillah di tayangan TV biasanya kan ya setiap kita makan sahur, biasanya selesai makan sahur menjelang imsak ada tayangan untuk membaca niat puasa. Ini untuk antisipasi dan itu terakhir waktu last minute untuk kita baca niat atau niat itu sendiri. Nah, kemudian kenapa niat itu sangat penting? Ini bersumber dari hadis yang dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengutip ucapan Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Cuma nanti untuk penjelasan hadis ini di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya tetap di Karomah Kajian Ramadan Penuh Berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Karomah Kajian Ramadan Penuh Berkah. Nah Pak Ustadz tadi di segmen sebelumnya sempat terpotong ya kita ngobrol terkait niat dan urgensinya. Tadi juga sudah dijelaskan ternyata ada niat yang sebenarnya bisa dirapel dalam sebulan tapi memang harus diperbaharui sebenarnya disarankan. Nah silakan dilanjut nih Pak Ustadz penjelasannya. Baik, masalah pentingnya niat kita bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini cukup sangat populer, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap pekerjaan kita salah satu faktor nilainya tergantung dari niat. Jadi secara tidak langsung niat itu fungsinya satu, untuk membedakan apakah itu ibadah atau bukan ibadah. Dua, niat itu fungsinya untuk membedakan tingkatan ibadah. Umpama satu, untuk membedakan ibadah dan bukan ibadah. Contoh, sama-sama kita masuk ke masjid umpama. Kemudian ketika masuk itu kita niatkan iktikaf, walaupun kita di dalam masjid itu hanya duduk-duduk aja, nggak baca Quran, nggak sholat, hanya duduk-duduk. Maka selama di dalam masjid itu kita dapat pahala iktikaf. Dan iktikaf itu, jamaah yang dimuliakan Allah, shaimin as-shaimat, pemirsa Sinpo TV, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan. Tapi sepanjang tahun, mau pagi, sore, siang, malam, bisa. Nah, kemudian, tapi kalau kita masuk nggak ada niat iktikaf, maka pahala iktikaf itu nggak didapat. Walaupun masuknya sama, duduknya sama, durasinya mungkin waktunya sama. Lah, yang membedakan duduknya itu bernilai ibadah atau tidak adalah niat iktikaf itu. Jadi, niat pertama membedakan ibadah dan bukan ibadah. Contoh kedua, umpama Mbak Tiara biasanya kalau mau tidur kan bersih-bersih dari wajah, terusnya. Kalau itu kita basuh wajah kita, tangan kanan, tangan kiri, bagian kepala, kemudian kaki kanan, kaki kiri. Kita niatkan wudhu, maka jadilah ibadah wudhu dan berpahala wudhu. Tapi kalau tidak diniatkan wudhu, ya dapatnya hanya bersih, segar saja. Lah hanya tinggal niat, alangkah ruginya kalau tidak niat. Maka innamal a'malu binniyat. Pekerjaannya sama, tapi niatnya berbeda akan menghasilkan berbeda. Terus yang kedua, tadi niat fungsinya membedakan tingkatan ibadah. Ibadah yang zahirnya dikerjakan sama, tapi niatnya berbeda, nanti ada yang bisa bernilai wajib, bisa bernilai sunnah. Atau bahkan pekerjaan sama, bisa bernilai wajib, bisa bernilai sunnah, bahkan haram. Contoh begini, sholat subuh dan qobliyah subuh, bagi kita yang tidak memakai kunut, nggak ada bedanya. Sama persis kan? Sama-sama 2 rakaat.
Tetapi yang membedakan apa antara subuh dan qobliyah subuh? Tentu adalah niatnya. Yang satu niatnya qobliyah subuh, yang satu niatnya subuh. Yang qobliyah subuh sunnah, yang subuhnya wajib. Kerjanya sama, tapi beda nilainya karena niatnya beda. Kemudian ada contoh lain, bahkan ada satu pekerjaannya sama, tapi nilainya beda. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, bahkan ada kalanya haram. Contoh begini, umpama ada orang datang ke Mbak Tiara nganterin duit 1 juta, tapi niatnya bayar utang, hukumnya apa? Wajib. Maka pahalanya wajib. Kemudian lain lagi, datang lain waktu ada yang datang lagi ngasih duit sama 1 juta, tapi niatnya sedekah, hukumnya sunnah. Maka pahalanya sunnah. Terakhir, ada umpama Mbak Tiara jadi kepala sekolah, umpama. Ada yang datang gara-gara ini ada ibu anaknya nggak naik kelas. Kemudian, Bu, tolong dong anak saya mosok nggak naik, malu. Anaknya pembantu saya aja naik, anak saya mosok nggak naik. Ini ada uang 1 juta. Hukumnya apa? Haram. Sama-sama ngasih duit 1 juta, yang satu wajib karena bayar utang. Yang satu sedekah sunnah, yang satu suap haram. Nah, maka niat bisa membedakan apakah itu wajib pahalanya, apakah itu sunnah, atau bahkan haram. Itu fungsi dari niat. Nah, kemudian dalam hadis tersebut yang di awal saya bacakan, itu Rasulullah mengomentari atau menyampaikan tentang sahabatnya saat itu. Yang hijrah ternyata motivasinya beda-beda, niatnya beda-beda. Ada yang niat benar-benar karena lillahi wa rasulih. Maka mereka ya akan memperoleh pahala dari Allah dan syafaat dari Rasulullah. Tapi juga ada yang karena, kalau bahasa anak kita, gebetannya pindah. Misalnya, waduh gebetan saya pindah, kalau nggak pindah nanti diambil orang, ikut hijrah. Ada yang karena motivasi bisnis. Di Mekah bisnis saya nggak jalan. Wah, ikut ke Madinah, siapa tahu bisnisnya jalan. Lah maka Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis tersebut beliau menyampaikan, orang yang hijrah karena Allah, pahalanya ya diberi oleh Allah. Tapi ada orang yang hijrah niatnya karena bisnisnya, ada niat karena tadi yang perempuan yang disenangi ternyata ikut hijrah, maka dia ikut hijrah. Jadi saat itu pun di zaman Rasul tidak semua sahabat menjalani tugas itu lillahi ta'ala. Ada karena motif-motif yang lainnya. Untuk kelanjutannya insya Allah segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Bisa. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjut usai jeda, tetap di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin Soimat dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Nah Pak Ustadz tadi di segmen sebelumnya dijelaskan bahwa memang ternyata semua amal itu tergantung pada niatnya. Tapi apakah Pak Ustadz ketika kita niat itu harus boleh di dalam hati cukup ataupun harus diucapkan secara lantang atau seperti apa sih Pak Ustadz? Silahkan. Baik-baik Mbak Tiara dan Soimin Soimat, saudaraku semua yang dimuliakan Allah. Ketika kita berniat dalam definisi fikih itu begini. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi mahalluha fil qalbi wa amma talaffudzu mustahabbun. Niat itu menyengaja melakukan dan tempatnya di dalam hati dan mengucapkan itu dianjurkan. Berarti niat itu tidak harus diucapkan, tidak harus dibacakan. Cukup seandainya ada terbersit dalam hati itu udah termasuk niat. Berarti seandainya kita mau sholat nggak membaca usolli, sah sholatnya. Ketika mau puasa nggak baca nawaitu showagotin, sah. Yang penting ketika malam hari atau ketika kita makan sahur terbesit dalam hati, besok saya puasa Ramadan. Maka itu udah terhitung niat. Bahkan dalam pemahaman saudara kita yang lain, niat itu memang tidak perlu diucapkan, tidak perlu dibacakan. Cukup dalam hati itu udah disebut dengan niat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i memang dianjurkan untuk niat karena dianjurkan untuk mengucapkan karena dengan mengucapkan itulah hati kita akan terbantu untuk fokus terhadap ibadah yang akan kita lakukan itu. Jadi tidak harus diucapkan. Lah pengucapan niat itu hanya sebagai pembantu hati
untuk fokus dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Begitu Mbak Tiara. Baik. Dan juga sebagai mungkin penutup di jumpa kita, bahwa ibadah kita itu kualitasnya ditentukan oleh 4. Pertama, ilmu sebelum menjalani ibadah itu. Yang kedua, niat di awal menjalani ibadah itu. Kemudian yang ketiga, sabar ketika menjalani ibadah tersebut. Dan yang keempat, ikhlas. Dan ikhlas itu berawal dari niat itu sendiri. Nah, kalau keempat-empatnya ini bisa kita penuhi dalam ibadah yang kita lakukan. Tapi ibadah itu jangan hanya dikonotasikan puasa, sholat, haji, enggak. Misalnya Mbak Tiara mengerjakan tugas sehari-harian, bismillah niat ibadah, itu ya jadi ibadah. Mungkin kemudian suami mau berangkat kerja, diniatkan ibadah, itu ya ibadah. Jadi ibadah itu ada 2 klasifikasi, kalau dalam bahasa agama ada namanya mahdoh, ada ghairu mahdoh. Mahdoh itu ibadah yang perlu contoh, yang kalau bahasa gampangnya emang dari sononya begitu. Duhur 4 rakaat itu dari sononya begitu. Ada yang ghairu mahdoh lah, yang ghairu mahdoh itu ibadah yang secara umum dasarnya ditentukan, tetapi teknis pelaksanaannya, kapan waktunya bebas. Lah kayak orang kerja, wajibnya seorang suami memberi nafkah dengan rezeki yang halal. Itu ibadahnya. Tapi mau kerja apa, ngerjainnya di mana, waktunya kapan, bebas. Yang penting tidak menabrak atau bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam ibadah mahdoh itu sendiri. Dan juga dari setiap yang kita lakukan ini, selama tidak bertabrakan dengan aturan syariat, itu semua kita niatkan ibadah, jadi ibadah. Umpama, bahkan dulu dalam tahun 80-an ada lagu-lagu Nasidariah ya. Itu orang bekerja, orang mencari ilmu, makan, minum, tidur di rumah. Kalau diniati ibadah, jadi ibadah. Maka dari semua yang kita lakukan, niatkan ibadah, asal yang kita lakukan itu tidak bertabrakan langsung dengan aturan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga karomah di episode kali ini terkait niat dan urgensinya bisa mendatangkan manfaat bagi soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana وسجودنا وقراءتنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.